Arab Badui dan anjing mengencingi masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Karomah Wali yang menyajikan cerita kisah karomah dari para wali. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel ini, serta komen membangun untuk kemajuan bersama. Dan semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala dosa-dosa, baik yang disengaja maupun kealapan kita, keluarga, orang tua, anak, saudara, dan handai tolan, sehat, selamat, dan berlimpah rezeki yang barokah. Amin. Dalam sejarah peradaban Islam, terbentang kisah-kisah penuh hikmah yang melampaui dimensi ruang dan waktu. Salah satunya ada cerita yang tampaknya sederhana namun syarat makna tentang seekor anjing yang kencing di Masjid Nabawi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis nomor 174, bersumber dari Abdullah bin Umar. Kisah anjing yang kencing di masjid dalam masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah sekedar cerita tentang seekor hewan. Ia adalah cerminan keluhuran akhlak, kebijakan, dan kearifan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita jadikan teladan dalam menjaga kesucian lahir dan batin, serta dalam bersikap terhadap sesama makhluk, tak terkecuali mereka yang dianggap berbeda atau nista. Suatu hari ketika Rasulullah tengah memimpin sholat berjamaah di Masjid Nabawi, seekor anjing masuk dan buang air sembarangan di sudut masjid. Para sahabat dengan kegeraman hendak mengusir hewan itu. Melihat gelagat tak mengenakkan tersebut, Rasulullah segera memerintahkan para sahabat untuk tenang dan membiarkan si anjing menyelesaikan hajatnya. Salat pun tetap dilanjutkan. Setelah usai, Rasulullah tidak menghukum apalagi menghina anjing tersebut. Beliau justru memerintahkan para sahabat untuk membersihkan bekas kencingnya dengan air dan tanah. Tindakan Nabi ini sontak membuat para sahabat bertanya-tanya, mengapa beliau tidak mengeluarkan anjing itu, terlebih lagi di tempat suci seperti masjid. Ayo, yang belum subscribe tolong segera, biar rezekinya mengalir deras dan membawa berkah. Amin. Dengan penuh ketenangan, Rasulullah menjelaskan bahwa masjid memang merupakan tempat ibadah yang harus disucikan, namun bukan dengan menghardik makhluk, apalagi menghukum makhluk tak berakal budi. Nabi bersabda, telah berkata, dahulu anjing-anjing kencing, mencium, dan berbalik di dalam masjid pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun mereka tidak menyiramnya dengan sesuatu pun dari itu. Hadis ini menjelaskan bahwa pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anjing-anjing sering masuk ke dalam masjid dan melakukan berbagai aktivitas, termasuk kencing, menghadap, dan membelakangi kiblat. Namun para sahabat tidak menyiram air di tempat-tempat yang telah dimasuki oleh anjing-anjing tersebut. Sementara itu, ada sebuah hadis dari riwayat Abu Daud yang bersumber dari sahabat Ibnu Umar yang menjelaskan juga di era itu anjing saban masuk ke masjid Rasulullah. Bahkan para sahabat tidak memercikan air ke tempat terkena kotoran anjing tersebut. Nabi bersabda, Ibnu Umar berkata, aku bermalam di dalam masjid pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku masih muda dan belum menikah. Anjing-anjing akan buang air kecil, berkumpul,
dan berputar-putar di dalam masjid. Namun mereka tidak pernah menyiramkan air ke atasnya. Terkait hadis tersebut, Muhammad Syamsul Al-Haq Abadi dalam kitab Aunul Ma'bud jilid 2 halaman 34 mengatakan, hal ini menunjukkan bahwa tanah yang terkena najis lalu kering karena terkena sinar matahari atau udara sehingga tidak ada bekasnya, maka tanah tersebut menjadi suci. Pendapat ini didukung oleh pendapat Al-Khattabi yang menjelaskan bahwa anjing pernah buang air kecil menghadap dan membelakangi di masjid secara sekilas. Hal ini menunjukkan bahwa anjing hanya masuk dan keluar masjid pada waktu-waktu tertentu, dan masjid tidak memiliki pintu yang menghalangi anjing untuk masuk. Oleh karena itu, najis anjing yang terkena tanah tersebut tidak sempat mengering, sehingga Nabi Muhammad memerintahkan untuk menutupi dengan tanah agar tidak terlihat. Hadis ini menunjukkan bahwa tanah yang terkena najis kemudian mengering karena sinar matahari atau udara sehingga bekas najisnya hilang, maka tanah tersebut menjadi suci. Hal ini karena tidak adanya bekas percikan air menunjukkan bahwa tanah tersebut telah kering dan suci. Imam Al-Qurtubi berkata dalam kitab Ma'alim As-Sunan, anjing pernah kencing, menghadap dan membelakangi masjid secara sesekali. Hal ini karena tidak boleh membiarkan anjing memasuki masjid hingga menguasainya dan kencing di dalamnya. Kencing anjing di dalam masjid hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu, dan masjid tidak memiliki pintu yang menghalangi anjing untuk menyeberanginya. Lebih dari itu, kisah anjing yang kencing di dalam masjid dalam masa Rasulullah bukanlah sekedar cerita tentang seekor hewan. Ia adalah cerminan keluhuran akhlak, kebijakan, dan kearifan Nabi Muhammad SAW yang patut kita jadikan teladan dalam menjaga kesucian lahir dan batin, serta dalam bersikap terhadap sesama makhluk, tak terkecuali mereka yang dianggap berbeda atau nista. Selanjutnya, dalam kisah lain juga diceritakan Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya sedang berada di Masjid Nabawi. Tiba-tiba seorang Arab Badui masuk ke masjid dan kencing di salah satu sudutnya. Para sahabat menjadi marah karena perbuatan Arab Badui itu dianggap sebagai penghinaan terhadap masjid. Para sahabat hendak memarahi dan mencegah Arab Badui itu kencing. Namun Nabi Muhammad SAW melarang mereka. Nabi Muhammad mengetahui bahwa Arab Badui itu berasal dari daerah pedesaan yang belum terbiasa dengan tata krama di masjid. Oleh karena itu, Nabi Muhammad memaafkan perbuatan Arab Badui itu dan menyuruhnya untuk melanjutkan kencingnya. Dari Anas bin Malik ia berkata, seseorang Arab Badui memasuki masjid, lalu ia kencing di dalamnya. Maka para muslim datang untuk membunuhnya. Nabi SAW bersabda, biarkan dia, karena ia tidak mengetahui. Kemudian beliau memanggilnya dan berkata kepadanya, ini adalah masjid Allah, dan tidak halal untuk mengencingi di dalamnya. Jika engkau terdesak, maka kencinglah di sudut yang tersembunyi. Maka ia kencing di sudut yang tersembunyi. Kisah ini juga mengajarkan toleransi dan kasih sayang Rasulullah. Nabi Muhammad SAW menunjukkan sikap toleransi dan kasih sayang kepada Arab Badui yang tidak mengetahui ajaran Islam.
Nabi tidak marah dan tidak menghukumnya, melainkan menjelaskan kepadanya bahwa kencing di masjid adalah perbuatan yang dilarang. Hal ini menunjukkan Nabi Muhammad SAW sosok manusia dengan akhlak yang tiada tanding. Nabi Muhammad adalah cermin teladan bagi umat Islam sepanjang masa. Tidak hanya sebagai nabi terakhir, juga dikenal dengan kedermawaan, keberanian, kejujuran, kesetiaan, dan kelembutan yang tiada tara. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga mendapat pelajaran dari Nabi Muhammad SAW di atas. Dan komennya atas video di atas kita tunggu ya. Serta semoga kita semua mendapat berkah dan barokahnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.